Oke, selamat malam teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman foodpreneurs. Rajin banget ya, malam-malam udah nongkrong lagi nih ya di live IG bareng dengan foodies. Oke, sebentar kita akan bahas hal yang seru-seru lagi ya, seperti biasa ya teman-teman foodpreneurs. Kita sambil tunggu teman-teman yang lain buat masuk ya. Boleh absen-absen dan sapa-sapa dulu nih. Ada dari kota mana aja dan boleh sebut brandnya ya sama jualan apa nih di bisnis kuliner masing-masing biar sekalian promosi ya buat teman-teman foodpreneurs yang lainnya juga. Oke, ada dari kota mana aja nih teman-teman? Silahkan kita saling sapa-sapa dulu ya. Buat teman-teman semua sambil nunggu yang lain, welcome ya di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B edutech in Indonesia, belajar kuliner ya di Foodies. Saya Stephanie Kurniadi, Chief Operating Officer ya di Foodies. Hari ini akan nemenin teman-teman buat belajar hal yang sangat penting sekali buat bisnis kuliner ya, apalagi kalau bukan tentang HRD ya atau Human Resource Department, atau banyak juga nih teman-teman yang nyebutnya sebagai Human Capital ya, karena yang namanya tim, organisasi itu memang penting banget ya buat bisnis kita. Nanti kita juga akan kedatangan narasumber yang spesial banget teman-teman hari ini ya. Teman-teman jangan lupa buat yang belum masuk ke ekosistem Foodies ya, yuk semuanya masuk ke ekosistem Foodies, karena di Foodies kita belajar bareng untuk memulai ataupun mengembangkan bisnis kuliner ya. Jadi di Foodies banyak sekali tim yang dedicated, memang setiap hari kerjaannya ngumpulin update, tren terbaru, insight dan ilmu ya tentang bisnis kuliner, dan buat dikirimkan dan dipelajari buat teman-teman semua. Biasanya dikiriminnya kemana aja sih Mbak Steph? Jangan lupa nih buat join channel telegramnya Foodies ya di t.me/foodies_id. Nah, buat yang belum join telegram channelnya bisa langsung masuk, karena di sana setiap hari dapat update-nya. Terus juga bisa subscribe YouTube channelnya Foodies ya di youtube.com/Foodies channel. Ada 500 lebih ya video teman-teman bisa pelajari tentang yang namanya bisnis kuliner ya. Terus ada apa lagi nih? Bisa baca artikel-artikelnya Foodies juga ya di foodies.id/blog ya. Jadi teman-teman masuk ke ekosistem Foodies ya, follow berbagai channel-channelnya supaya bisa memanfaatkan banget nih semua ilmu-ilmu yang ada di dalam ekosistemnya Foodies ya. Hari ini kita akan belajar tentang human capital ya teman-teman. Hari ini narasumbernya luar biasa banget. Saya mau sapa-sapa dulu dari Novi Hani ya, dari Pempek Ombay dari Jakarta. Halo Mbak. Kemudian ada Mas Hadi, ada Mas Wahyu. Oke, semuanya yuk ajakin teman-temannya buat join live IG ya malam ini ya, supaya kita ngobrol-ngobrolnya tambah seru nih teman-teman. Oke, sebelum saya memanggilkan narasumber kita hari ini ya, saya juga mau menginformasikan nih teman-teman. Jadi kenapa bulan ini banyak sekali pembahasan terkait human capital ataupun HRD ya, karena salah satu aspek juga yang sangat penting buat bisnis itu tentu saja adalah tim ya, organisasi ya, karyawan kita juga ya. Jadi kita harus tahu sebagai pebisnis bagaimana caranya mengembangkan ya, kemudian menghandle juga mengetahui ya aturan-aturan dan legalitas juga yang berhubungan dengan tim dan organisasi itu seperti apa. Jadi Foodies menghadirkan kelas ya bersama dengan Sinergia. Jadi Sinergia ini adalah satu lembaga yang
isinya itu adalah expert semua di bidang HRD atau Human Capital ya. Jadi nanti teman-teman akan belajar langsung sama ahlinya ya. Nanti saya akan informasiin ya tentang kelasnya ya. Oke, kita sambil tunggu narasumber kita ya. Di sini ada siapa aja, boleh sebutin nih kota-kotanya teman-teman foodpreneurs. Ada dari kota mana aja nih? Ada Mas Julius, ada Mas Fahri juga ya. Malam nih semua. Ayo ajakin teman-teman foodpreneurs-nya, teman-teman pebisnisnya yang mungkin kemarin-kemarin bertanya-tanya atau curhat seputar HRD atau Human Capital atau timnya gitu ya. Nah, minta mereka untuk join ya. Oke, kita hari ini sepertinya sudah online ya. Ada Mbak siapa nih dari Jember ya? Oh, ada yang dari New York. Wes. Oke, halo selamat malam Mas Angga. Malam, Mbak Steph. Oke, selamat malam Mas. Terima kasih udah ada di live IG-nya Foodies ya Mas ya. Malam-malam nih ya, jam 8 nih. Terima kasih juga udah diundang. Aku kenalin sedikit ya tentang Mas Angga. Jadi Mas Angga Rajati ini adalah komisaris dari PT Agrinesia Raya ya. Brand-brandnya itu favorit saya semua, tapi saya harus tahan-tahan karena suka menggagalkan diet ya. Ada Lapis Bogor, Sangkuriang, ada Bolu Susu Lembang, ada Bapia Tugu Jogja, Bolu Malang Singosari, dan banyak lagi ya. Mas Anggara juga merupakan salah satu kontributor ya di Sinergia Academy, nanti kita tanya-tanya juga ya. Nah, mungkin boleh cerita dan perkenalan sedikit nih Mas, sekarang kesibukannya apa aja, kemudian boleh sapa-sapa juga foodpreneurs dan ceritain dulu perjalanan secara singkat memulai dan akhirnya sekarang mengembangkan begitu banyak brand di bisnis kuliner seperti apa Mas? Siap, terima kasih Mbak Steph. Halo teman-teman foodies, teman-teman foodpreneur. Kenalkan, nama saya Anggara Jati, saya dari Agrinesia Raya. Agrinesia Raya buat teman-teman yang belum kenal, ya tadi yang disebutin sama Mbak Steph, salah satu produk kita ada Lapis Bogor Sangkuriang, ada Bapia Kukus Tugu Jogja, dan lain-lain. Kita bergerak di oleh-oleh Mbak, khususnya di Cakery and Pastry, khususnya di oleh-oleh. Kita start mulai usaha dari 2011. Dari 2011 berarti kita sekitar udah baru umur 10 tahun pas di tahun ini. Baru ya, baru 10 tahun. Baru 10 baru tahun. SD ini sebenarnya. Iya Mbak, jadi kita alhamdulillah sekarang kita dari mulai saya sama co-founder saya yang kebetulan sama founder saya co-foundernya sebenarnya. Ya kebetulan istri saya sendiri ya kan, mulai dari 2 orang, sekarang alhamdulillah kita ngelola sekitar seribuan tim di bawah Agrinesia Raya. Dari mulai yang 2 orang bertumbuh sekarang sampai segitu Mbak. Itu sih Mbak sedikit tentang Agrinesia Raya. Kesibukan saya di komisaris baru hari ini RUPS, dan saya ditugaskan kembali untuk masuk jadi board of director megang di business innovation Mbak. Ya. Makanya topik kita hari ini ya Mas ya, tantangan dan solusi SDM mengembangkan bisnis UKM ini memang secara spesial kita pengen dengar sharingnya dari Mas Angga ya, karena memang udah dari 2 ya jadi 1000 tuh, pengen banget dengar ceritanya Mas. Nanti aku akan tanya-tanya ya. Siap. Nah mungkin kalau Mas Angga juga kan sebagai kontributor di Sinergi Academy ya, mungkin boleh ceritain juga nih, karena di dalam waktu dekat Foodies juga akan bareng-bareng dengan Sinergi Academy sharing tentang yang namanya bagaimana sih caranya untuk mengelola SDM ya, karena itu juga menjadi bagian dari kendala-kendala banyak UKM dan teman-teman foodpreneurs. Ya. Sebenarnya kenapa kita ingin menjadi kontributor ya di Sinergi Academy, juga ngobrol sama teman-teman foodpreneur gitu kan. Kita kan ngalamin Mbak, mulai dari 2 orang ya, dari 2 orang sampai 1000 itu lumayan banyak menguras energi, biaya, tenaga, dan emosi dalam mengelola tim ini Mbak. Ya kan ada drama-drama Koreanya segala kan. Episode 1, season 1 sampai season nggak selesai-selesai ya kan.
Nah, di situ sebenarnya ketika kita sudah baru ini kan, sebenarnya masih muda ya, Agrainisia baru 10 tahun, tapi minimal kita dapat learningnya sebenarnya. Kita banyak dapat trial and learn selama 10 tahun itu. Kita pengen sharing ke teman-teman foodpreneur supaya teman-teman dapat shortcut, Mbak. Nggak usah melalui drama-drama Korea yang dari season 1 sampai season 10 itu karena kita ada salah satu kita yang di awal ya Mbak, kita ngerekrut orang ya. Biasanya kan kita mulai rekrut dari saudara kita, dari teman kita sekitar, nggak ada aturan yang jelas. Nah terus udah gitu jadi terjadi konflik, nggak enakan sama keluarga, akhirnya nggak begitu baik hubungannya. Terus mulai bertumbuh berkembang, mulai rekrut profesional, salah ekspektasinya kita, oh dia dari perusahaan multinasional gitu kan. Ternyata multinasional itu macam-macam, dia biasanya spesialis. Kita ekspektasinya dia generalis, semuanya bisa ngerjain. Ketika dia masuk ke HC misalnya, dia ekspektasi kita dia bisa ngelakuin dari A sampai Z gitu kan. Oh ternyata dia tugasnya waktu kerjaannya waktu di perusahaan sebelumnya hanya sebagai payroll aja gitu loh. Jadi dapat zong, terus udah gitu oke, kita beli past liabilities-nya sampai lebih dari 1 M ya Mbak waktu itu. Ternyata nggak cocok juga kerja di Agrainisia karena mungkin environment-nya beda. Banyak hal yang bisa di-share juga ke teman-teman. Sebenarnya poin-poin apa sih yang harus di zoom gitu loh supaya nggak dapet zong kayak apa yang kita lalui waktu itu sih Mbak. Ya, iya, iya. Jadi Mas Angga dan teman-teman di Sinergi Academy yang kalau saya lihat tuh pengalamannya udah double digit semua ya. Kayaknya di atas 15 tahun semua di bidang HRD dan manajemen. Jadi double digit saya bilangnya ya. Jadi valuable. Jadi bisa bantu banget teman-temannya. Nanti saya akan jelasin ya teman-teman foodpreneurs tentang kelasnya sama tentang gimana caranya supaya bisa connect dengan teman-teman Sinergi Academy. Nah, hari ini Mas Angga akan share ya tentang tantangan-tantangannya ya. Ada 7 tantangan terkait SDM ya, dan memang hal ini relate banget buat teman-teman foodpreneurs. Jadi kalau ada yang pas lagi dengerin mau tanya, langsung aja nanti nanyanya di kolom Q&A. Nanti kita di akhir diskusi kita akan bacain dan jawab spesial buat teman-teman semua. Oke, silakan Mas. Kira-kira apa aja sih 7 tantangan itu buat teman-teman pebisnis kuliner? Ya, buat teman-teman pebisnis kuliner yang pertama biasanya yang paling susah awal ketika kita mulai usaha tadi yang saya sampaikan ke Mbak Steph di awal adalah susah dalam rekrutmen. Kita biasanya sebagai entrepreneur baru ya kan, pebisnis yang baru di awal itu kita biasa merekrutnya mulai dari saudara, lingkup teman-teman, pokoknya yang mau kerja aja kita main rekrut aja kan. Itu juga akhirnya hasilnya karena kita nggak melalui proses rekrutmen yang benar gitu kan, yang standar, akhirnya yang masuk ya untung-untungan gitu kan Mbak. Kalau misalnya pas lagi bagus ya bagus, kalau lagi pas nggak bagus ya nggak bagus. Itu biasanya susahnya adalah di rekrutmen. Kita kadang-kadang juga niru-niru gitu kan. Oh kita lihat di YouTube, di Google, gimana sih cara rekrutmen? Oh pakai DISC, pakai tes psikolog, tes psikologi dan lain-lain. Oh tapi karena kita nggak dalam, belajarnya cuma setengah-setengah, cuma kulitnya aja, kita lupa bahwa tes DISC itu kepribadian seseorang itu bisa bisa bukan berkepribadian ganda, tapi orang kalau lagi dalam kerja, lagi dalam posisi kerja sama orang lagi santai di rumah, itu bisa pakai topeng yang berbeda gitu loh. Jadi kalau ketika dites dia untuk bekerja sama ketika dites dia naturalnya ketika lagi santai, itu beda, bener-bener beda. Nah kalau kita ngetesnya juga salah, kita akhirnya menjudge orang itu jadi, oh kamu tuh orangnya begini, kamu orangnya begini, padahal dia bisa macam-macam tuh posisinya, seperti itu. Terus yang kedua, kita juga biasanya nggak punya aturan. Jadi kalau kita biasanya, oh udah masuk aja kerja, pokoknya gajinya sekian, masuknya pokoknya dari jam 7 sampai jam 5, terus udah gitu kerjaannya begini gitu kan. Nggak ada proses induksi, nggak ada proses kejelasin, pokoknya langsung diterjunin, nggak ada proses training ya kan, langsung kerja gitu kan. Nah ujung-ujungnya nanti ketika dia buat kesalahan ya kan,
kita dia buat kesalahan, karena kan yang tahu aturan, karena nggak ada aturan sama sekali yang tertulis dan dia nggak pernah dijelaskan. Ketika dia salah, dia dimarahin kan. Karyawan kita tuh kita marahin. Padahal dia sendiri nggak tahu ada aturan misalnya. Misalnya dia masuk itu cuti ya, cuti harus bisa cuti pengajuannya ABC misalnya. Dia tiba-tiba nggak masuk via WhatsApp doang, terus marah-marah. Kamu harusnya cuti itu kalau mau ngajuin cuti 7 hari sebelumnya. Loh kan nggak ada aturan mainnya gitu loh. Terus banyak hal lah, aturan yang hanya ada di kepala ownernya aja karena tidak tertulis. Nah terus udah gitu ketika sudah berjalan dimarahin ya kan, padahal nggak ada aturan, karyawannya kita bingung. Terus kita mulai nih, udah banyak banget chaos di tempat kita misalnya. Ada yang nggak masuk tiba-tiba dan lain-lain, pokoknya banyak kesalahan. Terus kita buat tuh aturan, kita buat aturan main. Nah tiba-tiba kan jadi canggung kan, kita jadi canggung, tadinya nggak ada aturan, bebas gitu kan. Nah, terus sekarang mulai ada aturan. Nah, kita harus menyesuaikan lagi dan lain-lain. Nah, yang paling challenging adalah ketika kita buat aturan, itu biasanya di awal-awal kita sebagai owner ya, itu tidak menjalankan atas aturan yang kita buat sendiri, Mbak. Jadi misalnya harusnya masuk jam 7, tapi karena gue bosnya ya kan, terserah mau datang jam 10, mau datang jam 12, itu akan kita dilihat sebagai owner ya. Kadang-kadang posisi kita CEO, tapi sebenarnya secara fungsional kita masih di level SPV atau manager pada saat itu, karena masih jenjang organisasinya juga masih kecil gitu kan. Kita kan benar-benar dilihat sama tim kita. Oh Pak Bos aja datang jam 10, jam 12, bebas. Oh kita juga berarti bebas gitu loh. Nggak bisa, gue kan bosnya, lu kan kerja gitu loh. Nah, itulah chaosnya di situ kadang-kadang. Nah, berikutnya nomor 3. Ya. Aku mau tanya dulu ya, Mas. Boleh. Ke poin yang ketiga nih. Nah, soalnya yang poin pertama tuh menarik ya tentang rekrutmen. Yeah. Karena sebenarnya proses atau sistem HRD atau HC itu kan dimulai dari si rekrutmen itu ya, Mas ya. Nah, kalau buat teman-teman foodpreneurs nih yang baru gitu ya, pertanyaan paling sering dari mereka itu sebenarnya kalau melakukan proses rekrutmen itu gimana sih caranya supaya mereka tuh menemukan kandidat yang tepat gitu ya. Mungkin mereka kan resource-nya belum terlalu banyak, atau misalnya budgetnya juga belum terlalu banyak gitu ya untuk alokasi di proses rekrutmen. Ada tips-tips singkat atau pengalaman nggak Mas? Dulu paling optimal tuh rekrutmennya seperti apa untuk yang terbaik ya di fase siap. Nah ya tadi Mbak Steph juga sampaikan bahwasanya di fase ya, tergantung fasenya ya. Jadi kita kadang-kadang ekspektasinya ngerekrutnya pengennya punya CEO yang level multinational company, tapi padahal fasenya perusahaan kita masih di stage awal gitu kan. Karena semuanya kan ada konsekuensinya ya Mbak ya. Nah ketika sebenarnya kita tahu dulu sebenarnya apa sih kita buat apa ya, kita buat list kebutuhan kita Mbak, kita buat job desk-nya sebenarnya. Dan kadang seringkali kita nggak punya job desk, pokoknya gue mau rekrut GM, tapi job desk-nya apa nggak jelas sebenarnya. Nah paling penting kita buat dulu nih, kita butuhnya apa sih, job desk-nya apa sih. Nah dari situ baru kita buat iklan untuk lowongannya. Nah di situ ketika kita wawancara banyak banget teknik ya, karena nggak mungkin ngejelasin mengenai rekrutmen kan banyak banget, dan saya juga bukan yang ahli di situ Mbak Steph. Banyak banget teknik. Nanti teman-teman foodpreneurs bisa belajar di kelas HRD bareng kita. Betul. Ya. Betul. Nah, dan yang paling penting buat kita sebagai business owner itu mindsetnya sih Mbak. Mindsetnya bahwasanya sebagus apapun teknik interview kita, dengan metode apapun, bahkan di multinational company pun, kita nggak bisa meng-capture orang pengalamannya 5 tahun, 10 tahun hanya dalam 1 jam, 2 jam wawancara. Jadi pasti tetap ada trial and error-nya ya Mbak ya. Trial and learn-nya itu ada pasti gitu. Nah ketika kita situ, kita paham bahwasanya perusahaan multinasional yang sudah hebat pun tetap tetap ada kesalahan dalam rekrutmen. Apalagi kalau kita nggak pakai teknik-teknik yang benar dalam rekrutmen, Mbak. Nah, seperti itu sih.
Ya itu kalau teknik rekrutmennya banyak ya, pertanyaan dan lain-lain. Nanti pas pada saat belajar dengan teman-teman dari Sinergi Academy dan Foodies itu akan lebih detail, Mbak. Tapi kalau Iya. kita sebagai business owner paling penting mindset sih, lebih ke mindset ya, Mbak. Ya. Karena tadi Mas Angga bilang yang paling ngena ya biasanya buat teman-teman foodrunners tuh memang perihal tertulis ya. Ya, Jadi paling salah satu yang mungkin pain points dari teman-teman UKM atau foodrunners yang baru memulai itu jarang nih mendokumentasikan, termasuk ke poinnya Mas Angga yang kedua tuh ya ya, terkait peraturan ya. Nah, Mas, kalau contoh ya tadi menarik soalnya. Apakah memang kalau kita nih sebagai business owner itu harus namanya tuh ada di struktur organisasi atau enggak sih Mas? Kalau masukannya Mas Angga nih buat teman-teman yang baru bisnisnya. kalau baru baiknya masuk, Mbak. Karena soalnya organisasi itu kan tergantung kita as a leadernya ya, Mbak ya. Terus kalau sharingnya saya belum nggak tahu ya. Mungkin teman-teman di luar sana ada punya pengalaman lain ya. Tapi kalau apa yang kita alami uh, dan pembelajaran yang kita alami itu harus sih. Jangan buru-buru dilepas juga ke profesional sih. Karena soul-nya kita masih harus ada di situ. Itu sih. Ya, jadi walaupun kita pemilik juga, tapi sebenarnya secara fungsi tuh kita juga berperan ya Ya, di dalam proses bisnis ya, ada di dalam struktur organisasi itu. Termasuk ya. tadi ya Mas ya, ternyata menaati aturan juga Iya. yang memang kita buat gitu ya. Ya kita ketika masuk masuk lagi kita masuk lagi sebagai board of director-nya sebagai profesional kita walaupun kita juga sebagai shareholder ya majority shareholder ya kita masuk jam 8 ya kita masuknya jam 8 pulangnya jam 5 gitu loh minimal terus kalau misalnya ada proses cuti dan lain-lain dan kita digaji Mbak digaji sebagai ya profesional seperti kalau misalnya nanti nextnya ada akhir tahun ada dividen ya kita baru di situ sebagai shareholders itu sih Mbak Ya, ya. Jadi pembagian perannya pun jelas ya Mas ya. ya Jadi sebagai manajemen, tapi juga ada peran sebagai pemilik juga betul ya. Mbak Oke, boleh lanjut Mas. Tantangan-tantangan berikutnya apa aja nih biasanya ya. kalau UKM? Ya, nextnya sebenarnya kalau pertama tadi dari proses rekrutmen, setelah mulai rekrutmen, tadi jangan lupa kontrak itu harus ada kontrak. Nah, kita sering lupa kontrak. Kontrak itu kan ada kontrak berlakunya ya 1 tahun, ada tuh aturan-aturannya. Nah, kita kadang-kadang kalau di awal udah masuk aja kerja, nanti kalau nggak cocok ya udah kau gitu kan. Tapi kadang ada yang udah kerja 3 tahun, 4 tahun, nggak ada kontraknya sama sekali. Nah, nanti pada saat kita scale up, nanti itu yang agak susah sebenarnya. Tapi kalau kita dari awal mulai rapi secara administrasi, ketika kita scale up, itu akan jauh lebih mudah. Karena kita ngalamin banget di tahun ke-7 ya. Tahun ke-7 itu kita harus ketika di audit kontraknya nggak ada yang kontraknya udah ada tapi expired dan lain-lain. Nah, dan itu punya konsekuensi hukumnya masing-masing, Mbak. Tadi ya, setelah rekrutmen, terus udah gitu menetapkan aturan, yang berikutnya sebenarnya kita setelah karyawan itu masuk, dan kita kan harus kembangin potensi karyawan yang ada di perusahaan kita, Mbak. Nah, sedikit banget sebenarnya untuk kita sebagai pebisnis awal ya, bisa mengenali potensi karyawan kita, Mbak. Karena kita nggak punya teknik untuk nge-audit ya, nge-audit tim kita. Sebenarnya strength-nya di mana, weakness-nya di mana, seperti itu. Nah, akhirnya, dan kita juga biasanya nggak ada komunikasi gitu loh dengan karyawan kita. Pokoknya kamu kerja dari tugasmu ini diselesaikan, setelah itu ya udah pulang. Nggak ada komunikasi dari hati ke hati mengenai skill-nya apa sih sebenarnya, passion-nya di mana dan lain-lain. Lebih ke situ sih Mbak. Nah yang berikutnya sebenarnya dari menilai kinerja karyawan. Nah kadang-kadang kita menilai karya karena nggak ada aturan main yang jelas tadi dan nggak ada sebenarnya job desk yang jelas. Akhirnya kita nggak punya sebenarnya target dia tuh dalam 1 tahun itu ngapain aja gitu Mbak. Misalnya kamu harus achieve misalnya kalau dari sales kamu sekian rupiah gitu kan. Nah, tapi biasanya dan kalau misalnya ada pun kita nggak pernah evaluasi, tapi kita menilainya hanya di ujung.
padahal kita nggak memberikan fasilitas-fasilitas atau motivasi untuk karyawan kita mencapai targetnya itu sih Mbak. Ya, ya, ya. Mas, mau tanya Ya. juga kalau cerita dari Mas Angga ya, pasti kan kalau organisasinya sekarang ada hingga 1.000 orang, tapi pasti kan bertahap tuh ya, nambah-nambahnya kan. Nah, waktu awal dulu, apakah memang sudah punya PIC gitu ya di bidang HRD dari awal banget, atau waktu itu masih dikerjain juga sama Mas Angga misalnya sebagai pimpinan gitu, waktu awal-awal seperti apa Mas? Di awal sampai karyawannya kita 50-an, saya lupa 50 atau 100 gitu, itu masih kita sendiri Mbak yang ngurusin ya. Kita punya staff, cuma staffnya lebih ke payroll-nya aja sih, lebih ke payroll. Nah itu stresnya minta ampun itu, karena kan kita biasanya kita itu kan bisanya jualan ya Mbak, bikin produk. Sebenarnya nggak punya ilmu bagaimana memanage tim, bagaimana memanage perusahaan gitu. Jadi ketika kita melakukan hal yang multi itu ya, hal yang banyak hal dalam satu waktu, kita pusing juga tuh Mbak. Dan kita kan nggak punya knowledge-nya ya. Kita baru punya HRD manager itu di karyawan berapa saya lupa, 400 atau 400 atau 500 gitu. Jadi bertahap dari gak ada, dari cuma staff, terus punya SPV, baru punya manajer HR Mbak, seperti itu. Ya, tapi ya. Itu sebenarnya telat Mbak. Telat banget. 400 itu banyak ya Mas ya? Iya, itu telat karena kita nggak tahu sih Mbak. Sebenarnya di fase berapa kita butuh untuk hire staff, di fase berapa kita harus butuh SPV, di fase berapa kita harus butuh manager, di fase berapa kita harus punya yang head, nextnya adalah director gitu loh. Karena kita nggak punya nggak punya pengetahuan untuk di situ ya, kita biasanya kalau udah ketemu mentok ya, ketemu masalah yang gede banget, nah baru kita di situ, oh ya saya butuh berarti gitu. Tapi bukan perencanaan jadinya kayak pemadam kebakaran Mbak. Iya, iya, iya. Dan teman-teman Foodpreneur, saya pernah ngobrol juga ya sama Mas Angga dan founder-foundernya Sinergi Academy juga gitu ya beberapa waktu lalu. Jadi sebenarnya hal itu yang menjadi salah satu alasan ya kenapa teman-teman saat ini itu punya dan mendirikan Sinergi Academy. Correct me if I'm wrong ya Mas ya. Jadi buat teman-teman Foodpreneurs nih dan apa namanya yang punya ya kendala-kendala kayak tadi. Karena kan nggak semua bisnis dari awal tuh langsung bisa hire HRD manager gitu ya misalnya ya. Karena kan biasanya mereka profesional gitu ya. Kemudian dari sisi salary juga cukup tinggi gitu. Tapi di Sinergi Academy sebenarnya bisa juga menggunakan jasa dan ilmu seperti memiliki HRD manager, tapi tidak seperti membayar secara full time gitu ya Mas ya. Kalau nggak salah sepemahaman kemarin ya. Betul. Jadi kenapa sebenarnya ada Sinergi Academy? Sebenarnya kita belajar dari di Agrinesia sendiri ya Mbak ya. Kita nggak ngerti, teman-teman kita kebanyakan entrepreneur. Jadi kita biasanya bicara ini masalahnya adalah gimana jualan lo gitu kan. Terus gimana bikin produk yang lolos uji ngangenin, gimana cara bikin produk yang bagus dan lain-lain. Tapi ketika ngomong tentang strategi perusahaan, manajemennya, gimana cara mengelola perusahaan, itu nggak ada teman kita, karena nggak ada teman profesional, biasanya seperti itu. Nah, akhirnya kita ngelolanya juga ya sekenanya, dan kita baru mulai mencari kalau udah mentok gitu kan. Mau dari awal, ya nggak bisa juga, karena nggak ada duitnya untuk nge-hire teman-teman profesional ya kan. Nah, sebenarnya di Sinergi Academy itu menjembatani buat teman-teman bisa set up bisnis yang benar dari awal, secara manajemennya ya, secara ilmu bisnisnya, bisa set up dari mulai HR, yang sales, dari keuangan, dari macam-macam, tanpa harus merekrut teman-teman profesional secara langsung. Jadi bisa dibantuinnya kayak pakai Halodoc aja Mbak, per ngobrol aja gitu. Jadi bisa punya setup bisnis, fundamental bisnis yang bagus dari awal
tanpa harus kita ngeluarin uh, uang yang besar di awal. Itu sih Mbak. Ya, ya. Nanti teman-teman kalau apa namanya penasaran bisa kepoin ya di websitenya ya sinergiacademy.com ya. Sama, oh ya, kalau apa namanya tadi Mas menarik juga. Sekarang kan sistem di perusahaan udah jauh lebih berjalan ya Mas dari sisi organisasi, HRD dan lain-lain. Kalau pengukuran kinerja karyawan itu idealnya berapa lama sekali sih Mas? Ada bedanya nggak antara karyawan baru sama yang memang udah cukup lama bekerja gitu? Ya, beda-beda ya Mbak di setiap perusahaan ya. Tapi kalau yang di kita punya target selama setahun, kita evaluasinya per semester Mbak. Kita evaluasi semester per semester. Nah, ketika awal kan kalau kita buat KPI kan oh ada beli KPI di Google ada 1000 KPI paket lengkap loh ya kita buatin KPI semuanya pas udah lihat bingung sendiri dan pengaplikasian paling susah itu mengaplikasikan supaya teman-teman di lapangan ya tim kita staff kita semuanya di semua level itu bisa menjalankan dan achieve KPI-nya masing-masing akhirnya kan bukan cuma butuh buat KPI-nya tapi butuh monitoring sama evaluasi dan KPI ini juga bisa berubah sesuai makanya ketika dievaluasi di semester 1 misalnya dievaluasi untuk achievement yang semester 2 itu bisa kita rubah menyesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi lingkungan pada saat itu nanti yang diajarin sama teman-teman dari Sinergia gimana sih cara mulai buat sampai dengan mengaplikasikannya sehingga semua tim itu bisa mengaplikasikannya dengan benar gitu Mbak. Nah tapi nanti juga kadang-kadang ekspektasi kita kan terlalu tinggi ya. Jadi ada fasenya juga, ada stagingnya. Jadi nggak bisa langsung dipakai KPI-nya yang levelnya udah multinasional company ya. Teman-teman di lapangan juga babak belur. Jadi anaknya teman-teman Sinergi itu udah ngerti fase-fasenya. Oh, kalau fase perusahaannya masih di fase A misalnya, di fase 1, pakai aja yang metode KPI yang di fase 1 gitu. Nanti next-nya bertahap. Agrinesia sendiri sekarang di stage baru di fase 1 mau ke fase 2 gitu loh. Karena untuk ngerubah habit itu yang paling susah. Itu sih Mbak. Ya. Buat teman-teman fruitpreneurs yang mungkin baru pernah dengar istilah KPI gitu ya, itu singkatan dari Key Performance Indicator ya. Jadi ukuran-ukuran keberhasilan atau ukuran-ukuran kinerja dari satu posisi tertentu ya, misalnya karyawan kita posisinya apa, nah ukuran keberhasilan dia tuh apa sih gitu ya, sehingga dikatakan dia lolos atau oke dalam hal pekerjaannya. Nah, kalau misalnya best practice-nya nih Mas ya, dulu waktu masih skalanya kecil sama sekarang nih, biasanya tuh sebenarnya yang evaluasi karyawan per individu tuh apakah divisi HRD atau si atasannya langsung atau atasannya beberapa level di atas gitu misalnya. Mungkin teman-teman foodpreneurs yang dengar di sini kan bervariasi juga ya, bisnisnya ada yang udah berkembang, ada yang juga yang masih kecil gitu. Nah biasanya ngevaluasi langsung si orangnya itu siapa sih yang ngasih tahu kinerja dia nih? Kalau di awal kita buat KPI-KPI ya Mbak, menurut kita waktu itu adalah ya kita semuanya. Jadi semuanya numpuk di business owner di kami gitu loh, yang evaluasi udah atasannya langsung. Jadi yang staff yang evaluasi ya leader yang evaluasi supervisornya begitu seterusnya sampai ke level director. Seperti itu sih Mbak. Ya. Jadi divisi HRD biasanya mensupervisi ya gitu ya, memastikan si sistem penilaian itu berjalan. Betul. Biasanya dari HR kan buat setup sistemnya, terus udah gitu dia ngolekin semuanya, ngumpulin, terus udah gitu koreksi. Kalau ini ada yang salah nih penilaiannya, harusnya kalau minimumnya angka minimumnya segini, normalnya segini, strength-nya segini. Kalau misalnya ditarik bisa ternyata kamu achieve-nya di segini nih, kamu salah nih. Bukan yang bukan di yang 100%, ternyata cuma 95% achievement-nya.
Dan seperti itu sih, dia koreksi dan lain-lain. Ya, ya, ya. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan nanti langsung tulis di kolom Q&A ya, karena ini ada narasumber yang udah ngejalanin dari 2 jadi 1000 ya, tadi kebayang. Jadi teman-teman bisa tanyain secara langsung. Mas, masih penasaran saya soal kinerja ya. Sebenarnya apa sih korelasinya atau kenapa kita sebagai business owner itu harus mengukur kinerja seseorang gitu di perusahaan kita? Iya. Ruginya apa kalau enggak? Iya. Basicnya orang itu kan nyari gampangnya ya Mbak ya. Kita nggak kontrol, kita nggak punya alat ukur yang jelas untuk ngontrol pekerjaan tim kita di lapangan, itu bakalan nggak kejadian. Apa yang kita cita-citakan, goals-nya kita, targetnya kita, itu biasanya nggak bakal kejadian gitu loh Mbak. Jadi penting banget untuk kita buat KPI juga biar untuk mensatukan asumsinya kita, bahwasanya ekspektasinya saya kamu di akhir tahun harus achieve 100 gitu kan. Nah, dan itu kita bisa review per 6 bulan, per bulan ada reviewnya, per 6 bulan kita collect, nanti untuk yang semester 2-nya juga kita review dan kita monitoring terus-menerus. Nah, kalau udah kita evaluasi per bulan, per triwulan, per semester, nah itu kemungkinan dia untuk keluar dari jalur tracknya untuk dia achieve target ya itu jadi lebih kecil karena kita evaluasi, monitoring terus. Kalau enggak Mbak, waduh itu wassalamualaikum Mbak. Dia kerjanya bakalan nggak jelas gitu loh, semaunya dia, jadi kreatif kan. Oh kayaknya saya nggak kesini deh, kayaknya saya nggak 100 deh, kayaknya saya 50 aja deh, ini lagi PPKM loh, ini lagi pandemi deh. Diskon. Iya diskon, excuse. Kalau kita punya KPI nggak bisa, mau pandemi mau nggak pandemi, pokoknya kamu harus achieve di angka sekian gitu. Oh ternyata nggak bisa Pak, begini-begini, oke kita evaluasi ya, kita koreksi, oke jadi 80% deh achievementmu, kayak gitu-gitu. Ada ruang untuk komunikasi dan menyatukan asumsinya kita. Itu sih. Iya, karena kalau apalagi kalau bisnisnya makin lama makin besar ya, dan sebenarnya kalau bisnisnya dari kecil masih kecil juga, sebenarnya sales kemudian profitability itu selalu berhubungan lurus ya Mas sebenarnya dengan performance dari tim kita ya gitu. Nah itu pentingnya kenapa kita harus selalu mengukur ya tentang yang namanya ukuran kerja dari setiap orang. Oke, sebelum lanjut ke poin berikutnya, aku mau infoin dulu ya Mas tentang kelas Foodies dan Sinergia ya yang akan diselenggarakan nih teman-teman Foodpreneurs tanggal 3 sampai 5 September. Nah, jadi kenapa sih kelas ini itu diselenggarakan? Karena yang namanya memulai, kemudian mengembangkan bisnis kuliner ya, itu salah satu peran pentingnya itu kan nggak hanya terkait gimana cara kita bisa jualan ya, karena setelah kita bisa berjualan, ngakuisisi customer yang banyak, tentu operasional bisnis kita juga harus baik, harus excellent, dan operasional kita ya tentunya terdiri dari orang-orang yang ada di tim kita ya, yaitu sumber daya manusia ya. Banyak juga yang sekarang yang menyebutnya dengan human capital ya, karena orang-orang yang ada di organisasi kita kan sebenarnya adalah aset ya, yaitu capital kita. Nah, kelas di tanggal 3 sampai 5 September ini itu bahasannya banyak banget ya teman-teman, karena bahasan-bahasan ini dibahas dan dirumuskan ya bareng dari Foodies dan Sinergia yang merupakan pain point-nya teman-teman foodpreneurs, dari mulai rekrutmen ya. Nanti teman-teman belajar istilah manpower planning ya, nanti saya mau nanya juga sama Mas Angga. Terus juga dasar-dasar rekrutmen tuh tadi juga udah disebutin ya. Kalau misalnya mau cari karyawan, lowongannya ke channel mana aja, nanti juga akan diajarkan. Terus juga yang biasanya teman-teman foodpreneurs juga minim informasi itu adalah terkait remunerasi ya. Ini di Q&A juga ada pertanyaan gimana caranya menentukan gaji gitu ya, karena banyak juga teman-teman pebisnis yang memulai juga tidak mendapatkan informasi yang lengkap ya tentang hal itu. Gimana sih perhitungan bonus, kalau mau ngasih bonus itu skemanya seperti apa, nah nanti akan diajarkan ya di kelas manajemen SDM untuk bisnis kuliner ya di tanggal 3 sampai 5 September nanti.
Terus juga akan diajarin tentang yang namanya training dan ngembangin organisasi ya. Gimana caranya untuk tadi nentuin KPI, kemudian mengimplementasikan juga uh, ukuran kerja untuk tim kita ya, supaya organisasinya berjalan dengan baik ya. Kemudian yang spesialnya banget itu karena pengisi-pengisinya ya, tadi saya udah sebutin ya, ada Mbak Ratu Fitri Zainab juga yang udah 18 tahun lebih ya, pengalaman menangani manajemen sumber daya manusia, nggak hanya di company lokal tapi juga di perusahaan multinasional ya. Jadi ilmu-ilmu yang nanti akan diberikan itu luar biasa, sudah tervalidasi juga. Jadi buat teman-teman yang memang serius mau ngembangin bisnis kulinernya, harus banget join ya. Ada Mas Firman juga udah 17 tahun lebih ya, berpengalaman juga di bidang SDM, dan ada Mas Wei juga yang ini angkanya luar biasa, lebih dari 22 tahun ya di bidang manajemen SDM. Jadi kayaknya ini kamus-kamusnya udah dihadirkan semua di sini supaya teman-teman bisa belajar ya di kelas manajemen SDM untuk bisnis kuliner tanggal 3 sampai 5 September nanti. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman yang memang sudah member full access foodies ya, itu udah pasti bisa ikut kelasnya ya. Oke, sambil kita dengerin ya beberapa poin tantangan dan solusinya nih dari Mas Angga. Kalau masih ada yang mau nanya, boleh nanti di kolom Q&A, nanti di akhir kita akan bacain ya pertanyaannya. Oke Mas, tadi udah sampai tantangan yang keempat ya. Apalagi Mas yang dari pengalaman juga dialami nih waktu dari mulai sampai mengembangkan selama ini? Ya, yang pertama tadi kan saya coba dari awal, yang kita pertama susah rekrut. Ya, kenapa susah rekrut? Karena kita nggak tahu ilmunya, biasanya dari mulai saudara, teman, terus nanti mulai ke profesional. Nah, itu sering banget dapet zong. Nanti dari situ. Nah, biasanya di situ. Yang berikutnya adalah cara menetapkan aturan di perusahaan kita. Karena biasanya kita awalnya nggak ada aturan sama sekali, mulai ada pain-pain, baru mulai kita terapin aturan di perusahaan. Yang berikutnya adalah ngembangin potensi karyawan. Karena kalau kita nggak kembangin potensi karyawan, karyawannya juga perusahaan kita juga nanti nggak berkembang, diisi orang-orang yang punya mindsetnya lama gitu kan. Perusahaannya jadi nggak berkembang, dan nanti nggak ada jenjang karir juga di perusahaannya kita gitu loh. Yang berikutnya adalah menilai kinerja karyawan dari KPI, karena semakin banyaknya karyawan kita, ya kita juga nggak bisa ngecekin dia sehari-hari dari detik ke detik ngapain aja gitu kan. Nah, kita akhirnya ya alat bantu yang bisa kita gunakan adalah kita bisa men-set KPI, dan yang kita evaluasi setiap bulan, triwulan, semester, dan di akhir tahun. Nah, yang berikutnya adalah menentukan reward and punishment. Ya, tadi yang kita sampaikan di awal, bahwasanya basicnya kita itu bergerak itu karena dua hal ya, pain sama gain. Jadi kalau misalnya kita nggak kita nggak punya reward and punishment di perusahaan kita, itu susah banget untuk ngegerakin karyawan, karena biasanya motivasi karyawan dari situ. Tapi kita kan basicnya susah juga ya nentuin reward and punishment ya. Reward setiap tahun nanti kadang-kadang seringkali gini Mbak, yang kenapa teman-teman profesional nggak mau kerja di perusahaan UMKM ya, atau pebisnis yang baru mulai gitu, karena nggak ada aturan yang jelas mengenai reward and punishment. Semuanya itu berdasarkan mood si ownernya gitu loh. Kalau gue lagi suka, gue kasih lo bonus. Kalau gue lagi sebel sama lo, gue nggak suka, ya gue nggak kasih bonus gitu kan. Nah, ketidakjelasan itu yang mereka nggak suka gitu loh. Kan kalau dari profesional itu pengennya security, kejelasan, ya kan. Jangan sampai dia selama setahun 11 bulan perform, di bulan 12 dia karena melakukan sesuatu hal yang nggak sesuai dengan moodnya si bosnya, tiba-tiba hilanglah performance 11 bulannya itu loh. Nah, ketika kita nggak punya reward and punishment yang jelas dan tertulis, itu akan susah sekali kita untuk mendapatkan talent yang bagus. Dan talent yang ada juga akhirnya keluar gitu loh Mbak. Karena bos gue kayaknya baperan nih, moody nih. Salah dikit
hajar gitu. Padahal nggak ada aturan yang jelas gitu loh. Nah itu yang kenapa kita harus buat reward and punishment yang tertulis juga. Yang berikutnya adalah kita juga harus ketika karyawan itu sudah masuk, ya kita sudah kembangkan talentanya, kompetensinya sudah kita kembangkan, kita juga harus mempertahankan. Jadi talent-talent yang bagus itu kan kita harus mempertahankan. Nah, gimana caranya untuk mempertahankannya? Ya kita banyak ya teori-teorinya, banyak cara-cara yang nanti teman-teman juga bisa belajar. Tapi salah satunya itu ya reward and punishment-nya harus clear, harus jelas, KPI-nya juga harus jelas, job desk-nya juga harus jelas, jenjang karirnya juga harus jelas, aturan mainnya harus jelas. Seperti itu, Mbak. Nah, yang terakhir sebenarnya yang paling susah biasanya untuk teman-teman, apalagi yang baru ya, yaitu memberhentikan karyawan, Mbak. Itu kan ngerekrutnya gampang banget kan, rekrut masuk pengennya nambah terus gitu ya. Iya, pengennya hasratnya nambah terus, masuk. Nah, karena filternya di awal nggak bagus ya kan, akhirnya banyak juga turnover karyawannya. Nah, ketika kita harus memberhentikan karyawan, itu mesti seperti apa sih cara-caranya? Kan kita nggak enakan gitu kan. Gimana cara memberhentikan karyawan tapi hubungan kita secara personal dengan karyawan kita tetap bagus. Nah, itu yang akan dipelajari di Sinergi Academy. Karena kita juga, kalau saya pribadi pernah juga ngeluarin karyawan, akhirnya nggak bagus. Ya kan, akhirnya secara hubungan jadi kalau ketemu di jalan jadi nggak nyapa gitu. Apalagi kalau saudara sendiri, teman sendiri, seperti itu, Mbak. Itu sih, Mbak. Ya. Kalau ada pertanyaan, Mbak. Kalau aku penasaran juga sih, Mas. Misalnya kayak corporate culture gitu ya. Karena ada juga yang bilang, saya pernah dengar juga, sebenarnya kalau orang-orang yang kita masuk ini ke perusahaan kita atau ke organisasi kita itu benar nggak sih harus punya value-value yang sama misalnya. Dan sebenarnya apakah sih value-value itu kan kadang-kadang kan memang dirasakan ya oleh si pebisnisnya atau pendirinya. Apakah memang harus ditulis gitu ya, kemudian memang kita implementasi pada saat mencari karyawan tuh yang mirip-mirip nih gitu. Menurut Mas Andra gimana dari pengalaman juga? Ya, sebenarnya corporate value itu kan kita bisa lihat dari visinya, misinya, value perusahaannya seperti apa. Nah, paling yang sering kita lupakan adalah yaitu visi, misi, sama value-nya perusahaan itu kan. Nah, itu kan yang ketika kita rekrutmen, interview orang dan lain-lain, itu kan kita sampaikan, Mbak, sebenarnya secara gamblang maupun secara tersirat ya. Itu kita sampaikan. Nah, kita kan melihat responnya seperti apa, kita bisa dengar bagaimana dia mentreatment timnya, bagaimana dia bisa menjalankan kerjaannya sehari-hari. Nah, di situ mulai ketahuan. Tapi kadang-kadang kita makainya kan cuma insting, Mbak. Oh, kayaknya gue cocok nih sama orang ini, kayaknya value-nya sama nih. Padahal kita nggak punya alat-alat untuk mengukur itu gitu loh, Mbak. Kita punya, kalau perusahaan multinasional aja kita udah punya alatnya yang sudah terbukti merekrut mungkin ribuan, ratusan ribu orang, itu aja bisa salah. Apalagi kalau kita nggak punya tools-nya gitu loh. Iya. Kalau misalnya pada saat mereka masuk juga harus terus dijaga tuh ya, Mas ya, betul. Corporate culture, value. Kalau misalnya kayak di pengalaman Mas Angga, biasanya aktivitas apa aja tuh untuk ngejaga supaya si corporate culture-nya terus turun terus ya. Karena kan kalau misalnya udah 1.000 karyawan misalnya, itu kan layernya pasti banyak ya, Mas ya. Betul. Nah, itu kita macam-macam ya, Mbak. Kan kita juga baru di setup itu baru 2 tahun ya. 2 tahun ini. Mulai ada internal memo. Internal memo itu mulai pakai, biasanya kita cuma WhatsApp, pakai Telegram. Oh, sekarang ada yang ngurusin internal memonya. Terus kita juga infoin mengenai value-nya kita, I care namanya. Caring and sharing-nya. Terus udah gitu kita buat kegiatan-kegiatan yang relate sama value-nya kita, caring and sharing-nya itu. Terus kalau misalnya kita mengadakan CSR keluar, kita perkuat lagi karena kita value-nya adalah caring and sharing. Tim kita yang
kemarin misalnya kita selama pandemi kita melakukan CSR ke nakes-nakes gitu kan. Yang kita gerakan adalah tim-tim kita untuk membawa visi dan value dari perusahaan, yaitu caring and sharing-nya. Ya untuk dan kita gilir gitu loh Mbak. Nah kita gilir terus sudah gitu kegiatan-kegiatan juga mencerminkan dari value corporate culture-nya kita. Dan kita baru ngebangun sih Mbak, kita baru ngebangun dan kita senang banget ketika terutama dengan teman-teman profesional yang bantuin kita saat ini ya. Salah satunya dari Pak Firman Oktoraya itu, dia bisa dengan smooth ya ngerubah culture-nya perusahaan kita yang dari family business UKM yang nggak ada aturan sama sekali ya, menjadi digiring menjadi perusahaan yang punya standar menuju ke national company atau multinational company gitu, dan dia bisa ngegiringnya itu dengan smooth. Dan teman-teman yang tadinya HR kita, HR staff kita yang tadinya nggak punya skill, nah dia bisa tarikin satu-satu. Nah itu yang kita appreciate banget, dan kita pengen sebenarnya teman-teman lain juga punya knowledge, punya pengetahuan yang sama dengan kita supaya timnya di perusahaan masing-masing juga bisa bertransformasi menjadi lebih baik seperti itu Mbak Steph. Ya, ya, ya. Ya buat teman-teman foodpreneurs, karena mungkin dari pengalaman Mas Angga juga ya, kalau kita bikin bisnis kan tentunya nggak pengen bisnisnya cuma umurnya berapa bulan, cuma berapa tahun gitu ya, tapi kita pengennya bisnisnya terus berkembang besar, bisa menjadi sustainable. Nah, salah satu caranya adalah memang kita belajar untuk mengimplementasikan ya sistem organisasi seperti apa dan lain-lain. Karena ini juga tujuannya ya dari Foodies dan Sinergi Academy juga gitu ya, karena awareness terkait hal ini masih sangat-sangat minim ya Mas Angga ya, waktu kita membahas, wah kayaknya perlu banget nih kelas terkait manajemen SDM untuk bisnis kuliner, karena ini memang fundamental, karena nggak mungkin rasanya di seluruh dunia juga ada perusahaan yang cuma dijalankan sama satu orang aja gitu ya, atau cuma 2 orang aja, tapi memang oh iya, dan yang menarik juga Mas sebenarnya membangun bisnis itu kan journey ya, jadi journey entrepreneurship juga ada di dalamnya gitu ya. Mungkin kalau dari Mas Angga ada cerita yang bisa di-share nggak nih ke teman-teman foodpreneurs terkait perjalanan leadership, atau misalnya hal-hal yang dipelajari dari dulu waktu cuma berdua sama saat ini memimpin yang sejumlah 1.000 orang gitu ya, itu apa aja sih Mas sebenarnya buat foodpreneurs yang baru memulai itu hal-hal yang harus dipelajari dari sisi leadership apa aja Mas? Kalau dari sisi leadership sebenarnya paling mengena buat saya adalah saya bisa mengenali diri saya sendiri dulu sih Mbak. Itu momen buat saya yang paling apa ya, yang enlightenment ya, mencerahkan saya. Oh ternyata saya itu kekuatannya adalah di mendobrak, ngebuka suatu hal yang baru. Saya itu kekuatannya di sini, di sini, di sini. Oh saya juga punya kelemahan saya itu di sini, di sini, di sini. So ketika saya butuh tim ya kan untuk support saya butuh yang punya kekuatan di A B C D gitu, yang saya sebenarnya di situ kelemahan saya. Nah ketika saya mengenali, kalau dulu saya lebih pokoknya harus bisa, gimana caranya harus bisa, ya benar juga bagus gitu, cuma ketika berempati akhirnya saya lebih bisa menghargai pekerjaan tim kita gitu loh. Jadi kita sebagai leader itu lebih wise gitu kan, nggak yang pokoknya hajar nggak bisa dikeluarin gitu kan. Kalau dulu mungkin saya karakternya mungkin seperti itu ya, tapi ketika saya saya juga punya kekurangan loh, tim saya punya kekurangan juga ya, wajar gitu loh, saya berharapnya tim saya tuh tahu semua cara pikir saya tahu pengennya tuh semua bisa jalan sama dengan saya. Nah, kalau tim kita harap sama dengan kita ya, dia akan jadi bosnya kita. Bukan dia nggak bakal jadi karyawan kita gitu. Dia akan jadi bosnya kita. Nah,
Saya nggak usah pakai PIRT, nggak usah pakai BPOM, nggak harus punya IPAL, itu oke gitu loh. Tapi di satu level sebenarnya kita tuh butuh slice of paper perizinan, itu butuh banget. Kalau nggak kita jadi sasaran tembak buat dari kompetitor, dari orang-orang yang nggak suka sama kita, dari pihak-pihak berwajib. Nah, karena kita nggak belajar gitu. Dan ketika dari foodies gitu sharing gitu, oh iya ya. Nah, teman-teman yang biasanya mau belajar itu teman-teman yang lagi mentok di punya permasalahan itu, atau punya pengalaman lah, punya pengalaman dan punya pengalaman nggak enak ya. Nah, itu biasanya. Nah, itu sayangnya sih, Mbak. Teman-teman mau belajar kalau lagi mentok gitu loh. Padahal akan lebih indah dan akan lebih akan lebih smooth perjalanan bisnis kita kalau kita mempersiapkan belajar ya, punya ilmunya dulu gitu, baru kita bisa setup. Nanti ketika setup juga nggak harus yang ideal gitu loh, kita tapi bisa bertahap, kita buat fase 1, fase 2, fase 3. Nah itu sih Mbak, kalau dari segi bisnis ya, sehingga kita bisa mengurangi, kalau kita belajar, banyak belajar, kita bisa mengurangi trial and error-nya ya, trial and error, seperti itu Mbak. Ya, ya, ya. Ya, itu dia ya, kenapa Foodies dan partner-partner semua di dalam ekosistem ya, termasuk Sinergi Academy juga nggak capek-capek buat mengedukasi teman-teman ya, supaya ilmunya semakin luas lagi. Jadi, kadang-kadang udah ada kesalahan yang dilakukan orang lain, kemudian juga diketahui ya oleh ahli-ahlinya, misalnya kayak expert praktisi yang udah puluhan tahun juga, kita manfaatkan ya ilmunya supaya nggak terjadi di Betul, bisnis kita ya. betul, betul. Oke, Simple Mbak, sorry, pertanyaan terakhir sharing nih. Mbak. Ya, ya. Sharing. Silakan, Mas. Iya, kalau kita belajar misalnya, belajar mengenai legal ya, kayak kemarin yang di sharing sama Foodies, kita belajar mengenai legal, harus A, B, C, D, F, G, harus compliance, harus ada izin A, B, C, D, F, G untuk memulai usaha, kontrak-kontraknya harus seperti ini. Itu kan belajar investasinya misalnya nggak tahu, 300.000, 600.000, atau sejuta. Tapi kalau kita kena kasus di situ, itu bisa miliaran, bisa puluhan miliar gitu kan. Jadi investasi murah banget, cuma orang tuh nggak mau belajar kalau dia belum kena mentok gitu loh. Itu yang sebenarnya saya. Dan begitu juga ini tentang HR ya, Foodies sama kolaborasi. Nah, saya yang udah ngalamin gitu, ketika salah strategi dalam HR, itu efeknya bisa puluhan miliar, dan kita punya punya beban, ngebawa beban tim-tim yang nggak yang menurut kita harusnya ini bisa kita kembangin sejak awal, sehingga dia bisa lebih perform sejak awal gitu loh. Dan itu jadinya kan menghambat laju bisnis kita ya. Nah, kalau kita bisa setting di awal dengan benar, investasi kita lebih murah, perusahaan kita bisa tumbuh lebih cepat. Itu sih, seneng banget sih kalau teman-teman bisa melalui proses journey-nya dengan smooth gitu loh. Nah, itu Mbak Steph. Ya, benar-benar. Oke, ada satu pertanyaan ya, Mas, sebelum nanti kita closing. Ini ada pertanyaan dari Firdaus ya. Training leadership yang dilakukan di perusahaan Mas Anggara itu seperti apa? Kalau leadership di kita, jujur kita belum ada untuk leadershipnya Mbak. Kita masih di fase training untuk leadership secara khusus ya. Kita belum, karena kita masih di fase training secara fungsional. Jadi kita lagi matengin dulu secara fungsi-fungsinya, job desk-nya. Kita pengen tim kita benar-benar tahu, paham bahwasanya dia punya job desk seperti ini, targetnya seperti ini. Itu kita lagi matangin dulu. Makanya tadi saya bilang kita masih di fase 1.1, 1.0. Kemarin juga saya, Pak, kita kayaknya perlu sesi coaching, sesi mentoring gitu kan. Kalau sesi coaching, sesi mentoring kan biasanya dari atasannya langsung. Ntar Pak, nanti kita mau benerin dulu secara fungsionalnya. Kenapa? Kita harus benerin secara fungsionalnya dulu. Dia, kalau enggak, nanti yang di coaching sama atasannya itu salah gitu loh. Karena kita
nggak punya standar yang jelas untuk fungsionalnya itu. Nah, ketika beres semua fondasi fundamentalnya udah beres, baru nanti kita leadershipnya, nanti baru dari sesi coaching, dari mentoring dan lain-lain. Itu sih Mbak. Ya, ya, ya. Jadi memang membangun sistem juga bertahap ya Mas ya. Iya, Jadi betul. nggak hanya dari sisi apa namanya kitanya, juga pasti ada pengembangan dari bisnis kita sampai dari kecil sampai besar. Kitanya mengembangkan diri juga, tadi seperti Mas Angga udah sharing, dan tentu saja sistem itu juga berkembang ya. Betul, Jadi nggak betul. harus semuanya terimplementasi dari awal. Oke, Kenapa seperti itu Mbak? teman-teman foodpreneurs, jadi jangan ya. Sorry. Kenapa Gimana, seperti Mas? itu? Ya, kenapa seperti itu? Karena kita baru setup setelah karyawan kita seribuan orang gitu loh. Jadi memang butuh waktu untuk ngebuat pondasinya lagi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman setup itu dari awal udah lebih clear, journey-nya bisa jadi lebih cepat. Seperti itu sih Mbak. Karena kita nggak Bisa punya lebih cepat fundamental ya. yang jelas sih di awal. Ya, ya. Karena pernah dengar juga ya cerita dari Mas Angga ya, kalau misalnya perusahaannya udah jadi membesar tapi sistemnya masih belum benar, itu sebenarnya lebih susah dibandingkan kalau misalnya perusahaannya masih kecil dan kita udah implementasi sistem yang benar ya Mas ya. Betul. Itu akan jauh lebih mudah dan bikin perkembangannya juga jauh lebih cepat ya. Oke, teman-teman jangan lewatkan ya kelas Foodies bareng dengan Sinergi Academy ya, terkait manajemen SDM khusus untuk bisnis kuliner. Jadi nanti contoh-contoh case-nya juga berhubungan dengan bisnis kuliner ya, teman-teman bisa belajar tentang rekrutmen, kemudian tentang penggajian ya, remunerasi, bonus, reward punishment, gimana sih cara menyusunnya gitu ya, baik untuk yang bisnisnya juga baru mulai dan juga implementasi training, pengembangan organisasi, pengembangan tim kita ya, dan akan diisi oleh expert ya yang udah berpuluh-puluh tahun ya, 18 tahun lebih, 22 tahun lebih pengalaman ya, nanti akan mengajarkan teman-teman dari A sampai Z tentang SDM di bisnis kuliner. Jadi segera daftar ya, linknya juga udah ada di pin dan teman-teman bisa lihat juga di Instagram Foodies, atau seperti biasa kontak CS Foodies ya di 0813 1214 7974. Seperti biasa, jadi daftarnya jangan mepet-mepet karena promo terbaiknya selalu di awal-awal ya. Jadi teman-teman nanti kalau udah daftarnya sekarang, nanti di hari H tinggal ikutan aja. Oke, Mas Angga, saya ucapkan banyak terima kasih udah digangguin malam-malam buat sharing sama teman-teman foodpreneurs. Nah, biasanya nih ritualnya Mas sebelum mengakhiri, kita foto bersama dulu karena teman-teman nanti akan screen capture dan juga teman-teman boleh posting ya dan tag ke Foodies, kemudian tag juga ke Sinergi Academy, ke Instagram pribadinya Mas Angga ataupun brand-brandnya yang super tenar-tenar ya. Oke, kita pause dulu ya Mas ya, biar teman-teman bisa screen capture. Aku yang hitung ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Oke, gitu aja Mas Angga. Terima kasih atas waktunya. Dalam waktu dekat juga nanti akan ada kopdar bareng Mas Angga juga ya sama teman-teman Sinergi Academy lainnya untuk kita sharing lagi tentang HRD dan ilmu-ilmu bisnis lainnya. Oke, didoakan selalu sehat buat teman-teman foodpreneurs juga semuanya. Sampai ketemu di live IG Foodies on Sharing berikutnya. Selamat malam. Malam, makasih.